Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Putri Dewintasari dengan NIM 214-22096. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tema meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kita tahu sekali bahwasannya tingkat motivasi dan juga tingkat keberhasilan dalam belajar itu sangat relevan sekali. Oleh sebab itu, saya mengangkat topik ini karena topik ini topik yang sangat aktual dan dibutuhkan oleh peserta didik dalam semua jenjang. Entah itu SMP, SD, SMA, ataupun TK. Oleh sebab itu, yang perlu kita ketahui bahwasannya motivasi ini adalah sebuah keinginan untuk belajar, keinginan untuk bekerja, tetapi hal yang akan saya bahas di sini adalah meningkatkan motivasi dalam pembelajaran khususnya. Kita tahu bahwasannya ada peserta didik yang mempunyai motivasi tinggi dalam belajar, maka secara tidak langsung peserta didik ini akan semakin dapat atau akan semakin cepat untuk mendapatkan tujuan dari pembelajaran. Tetapi ada juga siswa atau peserta didik yang mempunyai motivasi yang rendah, maka siswa dan peserta didik itu akan jauh untuk menyampaikan capaian dalam pembelajaran. Motivasi yang tinggi akan mendatangkan keberhasilan dalam pembelajaran, sedangkan motivasi yang rendah akan menjauhkan dalam keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui ada 4 prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, di mana guru menerapkan motivasi dari dalam, mendorong peserta didik dari dalam. Hal ini mempunyai dampak positif agar tidak ketergantungan dalam peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua adalah motivasi pujian. Kita tahu betul bahwasannya manusia ini lebih suka untuk dipuji. Oleh sebab itu, contohnya ketika peserta didik mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, memberikan kesan sopan santun, maka kita sebagai guru, sebagai fasilitator, kita harus memuji dengan cara pujian tersebut untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Selain itu, yang ketiga adalah motivasi optimis. Kita tahu bahwasannya motivasi optimis ini sangat penting sekali dalam proses pembelajaran karena di bawah pola pikir kita mengerjakan sesuatu yang kecil peserta didik, maka harus ada penanaman dari optimis tersebut. Oleh sebab itu, guru harus memotivasi peserta didik agar lebih optimis dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah motivasi yang keempat. Motivasi ini sebagai menggerak untuk pembelajaran atau penggerak pembelajaran. Diusahakan sebelum memulai pembelajaran agama Islam, maka guru harus memberikan 1 kata atau 2 kata motivasi kepada peserta didik agar lebih giat dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, upaya pendidik agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar ada 3. Yang pertama, pendidik harus mampu merencanakan sebelum proses pembelajaran. Contohnya, ketika pembelajaran akan berlangsung, maka pendidik harus mengetahui akan memakai metode mana, akan memakai strategi yang mana, kemudian akan mengeluarkan berapa waktu yang akan dikeluarkan. Contohnya, pada mata pelajaran SKI, kita banyak sekali berbincang tentang sejarah. Apakah guru itu akan memakai metode ceramah? Atau guru akan memakai media pembelajaran berupa PowerPoint. Itu harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik harus mampu menyusun kurikulum. Karena kita tahu kurikulum output dari pembelajaran. Maka ketika guru tersebut tidak menyiapkan kurikulum, maka secara tidak langsung peserta didik tidak akan matang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perencanaan untuk pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran contohnya seperti apa? Kemudian guru memperhatikan silabus, memperhatikan indikator apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Ini merupakan langkah untuk peserta didik meningkatkan motivasi lewat guru tersebut. Maka guru mempunyai peran penting dalam motivasi belajar selain fasilitator. Oleh sebab itu, guru harus memiliki 3 prinsip yang tadi saya sudah katakan.
Kemudian ada 3 strategi guru yang harus diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, guru harus mampu menampilkan video. Kita tahu betul bahwasanya sekarang kita sudah hidup di era teknologi. Oleh sebab itu, teknologi tidak akan bisa dilepas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka kita tidak hanya mengandalkan dalam buku saja. Apalagi sekarang ini banyak sekali media seperti gambar-gambar, seperti video yang menarik, maka guru harus mampu menampilkan itu di depan peserta didik tersebut. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pola pikir intelektual dan juga wawasan peserta didik. Karena contohnya, jika kita mengajar hanya memakai buku saja, maka secara tidak langsung pendidik akan gagal untuk memotivasi siswa. Kemudian yang kedua adalah pendidik harus mampu mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang sebelumnya. Dalam dunia pendidikan, ini mungkin tidak aneh atau tidak kaget sekali. Bahkan kita harus sering mengulang-ulang materi yang telah dipelajari. Misalnya pada materi akidah akhlak. Di bab kedua kita mempelajari tentang akhlak kepada orang tua. Kemudian di bab sebelumnya kita mempelajari tentang adab kepada guru. Maka secara tidak langsung kita membahas adab kepada guru dan juga adab kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan pembelajaran pada saat ini dan juga pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kisah Rasulullah SAW dengan kesabaran yang luar biasa untuk menjalankan dakwahnya, maka secara tidak langsung pendidik ini harus mampu menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk bisa memotivasi siswa. Karena kita tahu dalam hal agama, siswa ini lebih banyak bermain logika. Jika kita tidak bisa menggabungkan materi kepada kehidupan sehari-hari, maka secara tidak langsung logika siswa tidak akan berjalan dengan maksimal. Ini yang harus ditetapkan oleh pendidik untuk meningkatkan motivasi dalam pelajaran agama Islam. Hal ini merupakan hal yang sangat aktual sekali karena bisa kita lihat bahwasannya motivasi dalam peserta didik untuk bisa mengikuti pelajaran agama Islam itu sangat rendah sekali karena beberapa akibat. Yang pertama, strategi, metode belajar, kemudian waktu, dan juga audio atau visual yang kurang menarik. Kita tahu bahwasannya ketika kita menjelaskan dengan cara sempurna, tetapi tidak digunakan dengan metode yang sesuai atau strategi yang sesuai, maka motivasi siswa belajar dalam pendidikan agama Islam akan semakin menurun. Oleh sebab itu, peran kita sebagai pendidik suatu saat nanti harus menciptakan metode, strategi, alokasi waktu, dan juga penanaman mindset untuk peserta didik, bagaimana caranya peserta didik itu memiliki minat yang tinggi pada pelajaran agama Islam. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.